Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Sehat, sehat, sehat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat berkumpul ya. Alhamdulillah yang nonton video materi yang mana Bapak di sini kemarin-kemarin cuma ngirim video materi dan bentuk ke PDF gitu kan membaca, dan untuk sekarang Bapak mau menjelaskan supaya mempermudah kalian dalam memahami materi-materi yang akan diberikan. Ya, pasti kalian semuanya bertanya-tanya siapa ini ya, berkenalan dulu. Makanya nama Bapak Yogi Santosa, insya Allah akan mengajar pendidikan agama Islam untuk kalian semuanya ya. Alamat Bapak di Pamentasan Gajah Jalak Harupat. Ya, kalau kalian mau main ke rumah boleh ya, bawa makanan sendiri. Ya alhamdulillah ya, untuk sekarang untuk supaya tidak mempersingkat, supaya tidak lama waktunya terlalu lama menjelaskannya, karena takut kota kalian habis ya melihat video, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas ya, memberikan kalian ilmu yang bermanfaat melihat video ini, materi ini yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk materi yang sekarang kita masuk ke dalam perawatan jenazah. Di sini bab 11, tapi di LKS ya, lihat LKS masing-masing bab 3, yang mana Bapak menyelaraskan di LKS supaya nanti gampang untuk ngasih tugas ya. Yang mana yaitu tajih dan ziarah kubur, perawatan jenazah, insyaallah nanti kita bahas. Yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalatkan jenazah, menguburkan jenazah. Ya, nanti kita lanjut kepada materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kok gak mau muncul? Nah, aspek fikih yaitu mengevaluasi tata cara perawatan jenazah, mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Nanti kita bahas. Kok jadi besar, kecil lagi. Nah, takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia, hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya ya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak mensolatkan, mengantarkan jenazah ke makam ya. Jadi nanti kita akan bahas ya, karena kita semuanya itu manusia, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa mempunyai nyawa maka akan merasakan maut, yaitu mati ya. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa iman dan Islam, karena tidak ada yang abadi di alam dunia ini. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Kita tidak ada dalam artian punya pikiran kita masih muda, gak ada ya. Kita berpikir teman kita yang dulu berbarengan dengan kita sekarang sudah tidak ada. Kita semuanya, oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu yang segitu berharga ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu jatah umur, maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan walaupun dalam masa muda ini ya, karena banyak orang yang menyesal. Malahan udah yang meninggal, ya Allah hidupkan aku kembali, ya Allah hidupkan aku kembali. Aku ingin sekali melaksanakan sholat, aku ingin sekali melaksanakan ibadah. Nah, oleh karena itu kita semuanya ya, dia masih hidup di alam dunia ini, sekali-kali kita semuanya memanfaatkan waktu yang segitu berharga ini, karena waktu itu cuma waktu hidup itu cuma satu kali, kita tidak bisa berulang lagi ya. Nah, ya udah lanjut. Nah, yang memandikan mengapa jenazah biasanya keluarga dekat dan dibantu oleh orang-orang yang mengetahui cara mengurus jenazah. Insyaallah kita, nah kalian semuanya harus bisa ya memandikan, mengkafani jenazah, wabil khusus yaitu orang tua kalian. Lebih afdol, lebih istimewa kalau semisalkan kalian itu memandikan, mengkafani jenazah, mengurus ibu kalian, orang tua kalian, ayah kalian. Kata baginda Rasul yang Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang takziah hingga disolatkan maka dia mendapat pahala satu qiraat, dan barang siapa yang menghadiri
hadirinya sampai di kuburan, maka baginya mendapat pahala 2 qirat. Rasulullah SAW ditanya sahabat, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, laksana 2 bukit besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Yang itu ya, jadi semuanya harus bisa, insyaallah nanti kita akan bahas sama-sama ya, karena kita semuanya itu ya pasti di sini semuanya punya orang tua ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengantarkan, dalam artian membahagiakan kedua orang tua. Pasti di sini semuanya ingin membahagiakan kedua orang tua, betul tidak? Sayang sama orang tua, semuanya. Oleh karena itu kita semuanya harus menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, anak yang berilmu, anak yang tidak mempunyai rasa sombong, takabur gitu, supaya kita bisa membahagiakan kedua orang tua ya. Kita akan bahas. Nah, ya, ada bertakziah. Takziah hendaklah didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Ketika bersikap dan bertingkah laku yang baik, ketika berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah dengan jalan menyolatkannya. Ya. Yang ketiga, hendaklah memberikan nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, bertawakal dan menjaga iman. Selanjutnya memberikan bantuan seperlunya dan mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah ya, tentang jenazah yaitu untuk ahli warisnya harus, karena ya itu kewajiban yang harus dibayar. Kasihan kalau misalkan tidak dibayar jenazah almarhum yang meninggal dunia ya, kalau masih ada hutang piutang harus dilunasi ya. Lanjut untuk selanjutnya ziarah kubur ya, ini ya takziah dan ziarah kubur, yaitu ziarah kubur hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, juru kubur fa innaha tadkawa fa innaha tudakirkumul maut. Rasulullah SAW bersabda, berziarahlah kamu ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau kepada mati. Ya, kita semuanya gitu kan. Ya Allah, ya Karim, kita semuanya nanti akan merasakan bagaimana tidur di dalam tanah yang biasanya kita tidur di dalam empuk, kasur yang empuk, kamar yang empuk, tapi nanti kita akan merasakan bagaimana tidur di dalam tanah sendiri. Ketika kita takut masih hidup di alam dunia, kita bisa ada papa, ada mama, tapi di sana kita tidak ada siapapun, hanya amal yang menemani kita, mengingatkan kepada kita. Karena orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang selalu mengingat kematian. Selalu dalam artian mengingat kematian, dalam artian ketika hidup di alam dunia pasti dia akan bersungguh-sungguh membuat bekal. Bekal ketika nanti di akhirat kelak, membanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena celaka bagi orang yang dalam artian tidak membawa amal sedikit pun nanti ketika di alam kubur, ketika nanti di akhirat. Maka kita semuanya disunahkan untuk berziarah ya, untuk mengingat kepada kita bahwa kita semuanya akan merasakan, karena kita karena kita cuma ingat ketika ada yang meninggal dunia saja ya. Nah kesananya lupa gitu kan, tidak ingat sedikit pun. Oleh karena itu disunahkan Rasulullah SAW untuk berziarah kubur. Lanjut, ziarah kubur hendaklah didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada berziarah kubur ya. Terus hendaklah berpakaian sopan dan menutup aurat ya. Hendaklah mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kubur ya. Mendoakan ya. Apalagi ya kalian selaku pada orang tua kalian ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam in qata amalu min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafawi aw waladin shalih yad'u lah. Ya, ketika anak Adam meninggal alam dunia, semua amal ibadahnya, amal putus. Karena sudah meninggal tidak bisa akan salat lagi, tidak akan bisa sekolah lagi, tidak akan bisa mengaji lagi, tidak akan bisa membaca Al-Quran lagi, kecuali 3 amal, yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Karena orang tua nanti ketika sudah meninggal dunia tidak butuh dengan harta, tidak butuh dengan apapun, tapi doa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Ya kita semuanya gitu, minimal kita mendoakan kedua orang tua ketika beres salat, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Dan kita berziarah ke makam ibu kita ya.
yang telah berjasa mengorbankan semua pengorbanannya kepada kita, ibu kita, bela-belaan semuanya, ayah kita sama gitu kan. Apakah kita bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita? Ya, Allahu Akbar ya. Oleh karena itu kita semuanya gitu kan mendoakan kedua orang tua kita, khusus sudah meninggal dunia. Doakan kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam, tidak boleh meludah kencing dan buang sampah di atas makam. Enggak boleh ya. Tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah ini ya yang menjadi musyrik. Boleh kita dalam artian berziarah tapi kita meminta. Banyak sekarang meminta tokel, minta kekayaan, meminta apapun gitu kan, jodoh dan ilmu, itu musyrik. Gak boleh ke penghuni kubur ya. Gak boleh kita dalam artian minta ke penghuni kubur, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita mendoakan gitu kan. Yang di dalam artian karena doa usilal muslim, doanya orang muslim itu, senjata orang muslim itu adalah doa. Kita mendoakan sama muslim gitu kan, walaupun sudah meninggal insyaallah gitu kan. Nah, itu kebaikan insyaallah. Kalau misalkan kita contohnya ketika kita ya mendoakan, maka nanti akan didoakan kembali ya. Ya. Lanjut, jadi untuk azab ziarah kubur nanti untuk kedepannya, karena waktu sudah sampai 11 menit lebih, yaitu untuk perawatan jenazah nanti untuk session yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya, nanti kan kita bahas sama-sama. Intinya kita semuanya mudah-mudahan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan ilmu yang bermanfaat walaupun sebentar sedikit ini videonya, karena Bapak kasihan ya terlalu lama videonya menguras kuota kalian. Yang penting sedikit tapi kalian memahami inti dari materi pembahasan yang Bapak sampaikan. Jadi intinya kita semuanya itu harus menjadi orang yang berilmu ya. Kita semuanya pasti nanti dibutuhkan ya, apabila tidak ada seorang pun ya di sana di kampung kita bisa, apalagi mobil khusus keluarga kita dibarengi orang yang bisa ya, kita punya dasar, maka kita tidak akan terlalu susah ya untuk menghafani, untuk mengurus takziah yaitu orang tua kita atau keluarga kita, kerabat-kerabat kita ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Intinya Bapak di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mengerjakan tugas-tugas kemarin-kemarin ya. Bapak berterima kasih kepada kalian ya yang sudah mengerjakan tugas yang belum cepat ya. Perbaiki, jangan malas, nanti nggak boleh ya. Tapi sekarang mudah-mudahan yang sudah mengerjakan tugas ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mungkin di Bapak cukup sekian, tapi mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Apabila ada yang mau bertanya boleh WA ke Bapak, di sana ada nomor tulisan WA Bapak ya, atau di classroom ya. Dan Bapak biasa tugasnya itu melaksanakan sholat duha, biasakan sholat duha kalian ya, untuk bekal nanti di akhirat ya, dan membantu kedua orang tua. Membiasakan kita juga boleh menjadi orang yang cuma minta menyusahkan kedua orang tua, tapi sedikit-sedikit kita harus bisa membantu beban orang tua kita ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.